Membahas tentang Jepang sepertinya nggak akan ada habisnya. Negara dengan berbagai inovasinya ini membuat berbagai sudutnya menarik untuk kita bahas. Ini dia berbagai hal unik yang mungkin cuma bisa kalian temukan di Jepang. Yang pertama, KitKat. Siapa yang nggak tahu coklat kemasan yang selalu kalian lihat di rak kasir minimarket saat kalian mau bayar belanjaan kalian? Nah, apakah kalian tahu kalau di Jepang, KitKat memiliki berbagai macam rasa yang unik dan aneh yang nggak bisa kalian temukan di negara lain? Hal ini bukan karena KitKat berasal dari Jepang, tapi karena kata KitKat mirip dengan bahasa Jepang Kitokatsu yang berarti pasti menang. Dan akhirnya, KitKat di Jepang menjadi simbol keberuntungan dan populer sebagai oleh-oleh atau hadiah untuk teman atau kolega. Hal ini membuat produsen KitKat di Jepang melihat suatu peluang yang berbeda di Jepang daripada di negara lain. Mereka awalnya memperkenalkan varian rasa baru pada tahun 2000 dan mereka ingin menciptakan rasa-rasa yang unik dan berbeda dari yang ada di pasar. Hal ini didukung oleh konsumen Jepang yang juga suka mencoba makanan dan minuman dengan rasa yang gak biasa atau gak lazim. Beberapa rasa KitKat yang populer di Jepang yaitu rasa teh hijau, stroberi, matcha, wasabi, kacang merah, keju, bir, bahkan ada yang beraroma sake atau minuman beralkohol khas Jepang. Selain itu, KitKat Jepang juga merilis varian rasa musiman untuk memenuhi permintaan pasar, seperti rasa sakura atau bunga cherry blossom untuk merayakan musim semi dan rasa ketan hitam untuk merayakan perayaan tahun baru Imlek. Semua rasa KitKat yang aneh ini menjadikan produk ini populer di Jepang dan menjadi fenomena budaya yang unik di negara tersebut. Kira-kira kalau orang Jepang merayakan Ramadan, ada nggak ya KitKat rasa kolak? Kayaknya enak deh. Yang berikutnya yaitu semangka kotak. Nggak perlu kaget nih, karena ini Jepang. Semangka kotak awalnya dikembangkan di Jepang pada tahun 1978 oleh seorang petani Jepang bernama Tomoyuki Ono. Tujuan pengembangan semangka kotak ini adalah untuk memudahkan proses pengiriman dan penyimpanan semangka serta memberikan keunikan dan nilai tambah pada buah semangka. Iya juga ya. Proses pembuatan semangka kotak dimulai dengan memilih biji semangka yang bagus dan ditanam di dalam kotak khusus yang terbuat dari kawat atau akrilik. Selama pertumbuhan, semangka dipangkas dan disesuaikan bentuknya agar tumbuh sesuai dengan bentuk kotak yang diinginkan. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan. Semangka kotak biasanya dipanen saat masih muda dan belum matang sepenuhnya agar bentuknya tetap bagus dan bisa tahan lebih lama. Intinya sih bukan semangka bulat yang udah matang kalian paksa jadi berbentuk kotak ya. Meskipun semangka kotak lebih mahal daripada semangka biasa, tapi keunikan bentuknya membuatnya menjadi daya tarik tersendiri di Jepang. Semangka kotak sering digunakan sebagai hadiah atau hiasan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau ulang tahun. Tapi di luar Jepang, semangka kotak nggak begitu populer karena harganya yang relatif mahal dan proses pembuatannya yang memakan waktu dan tenaga. Tapi karena harganya yang cukup mahal itu juga, beberapa orang justru membeli semangka kotak ini bukan untuk dimakan, tapi sebagai barang dekorasi karena bentuknya yang lucu. Lalu berikutnya, pendorong orang. Mungkin kalian gak akan melihat profesi ini di negara lain selain Jepang. Dan lagi-lagi karena ini Jepang, jadi kalian gak perlu buang tenaga untuk bingung. Dan setelah menyimak video ini, mungkin profesi ini jadi masuk akal untuk diadakan. Jasa pendorong orang di kereta Jepang disebut Oshiya atau yang berarti penekan. Oshiya adalah petugas stasiun yang bertanggung jawab untuk mendorong dan menekan penumpang yang berdesakan di dalam kereta saat jam sibuk untuk memastikan semua penumpang dapat masuk ke dalam kereta. Di Jepang, kereta sangat penting sebagai salah satu sarana transportasi massal yang digunakan oleh jutaan orang setiap harinya. Karena tingginya jumlah penumpang, terkadang kereta menjadi sangat padat dan sulit untuk masuk atau keluar dari gerbong. Oleh karena itu, Oshiya hadir sebagai tenaga tambahan untuk membantu memastikan agar nggak ada penumpang yang terjepit atau terperosok ketika kereta bergerak. Meskipun pekerjaan sebagai Oshiya terkadang dianggap sebagai pekerjaan yang kurang menyenangkan, namun mereka dianggap sangat penting dalam memastikan keamanan dan lancarnya perjalanan penumpang kereta di Jepang. Selain itu, Oshiya juga sering dianggap sebagai simbol dari etos kerja Jepang yang mengutamakan kerjasama, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Gimana? Mau coba sensasi didorong-dorong oleh Oshiya? Dan kira-kira Indonesia butuh jasa ini nggak ya? Hal berikutnya yaitu jutaan mesin penjual otomatis. Beberapa dari kalian mungkin udah nggak asing dengan mesin penjual otomatis atau vending machine ini yang di Jepang disebut Jidou Hanbaiki. Tapi kalau di Indonesia, mesin penjual otomatis ini sepertinya nggak bisa sesering itu kalian temukan karena sepertinya kalian masih tertarik dengan warung kan? Lagi-lagi jangan kaget dengan Jepang. Di tahun 2022 ada sekitar 5,5 juta mesin penjual otomatis yang tersebar di seluruh Jepang. Apa mesin ini hanya menjual makanan dan minuman? Ya,
Ternyata enggak, berbagai mesin penjual otomatis di Jepang bahkan menjual hal-hal seperti rokok, buku, majalah, barang elektronik seperti baterai, charger, earphone, pakaian dalam seperti kaos kaki dan pakaian dalam wanita, lalu aksesoris seperti gelang, kalung, dan anting. Masih biasa aja. Mesin penjual otomatis di Jepang juga ada yang menjual bunga, latte art, payung, es krim, mie instan cup, makanan cepat saji, bahkan buah dan sayur. Berbagai mesin penjual otomatis ini tersebar di seluruh wilayah Jepang, dari kota besar hingga daerah pedesaan, dan dapat ditemukan di berbagai tempat seperti stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, jalanan kota, atau bahkan di dalam bangunan perumahan. Jumlah mesin penjual otomatis di Jepang terus meningkat dari waktu ke waktu karena mesin ini memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan konsumen, serta membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam bisnis. Hal berikutnya yaitu parkir payung. Kalau tadi kalian bisa beli payung di mesin penjual otomatis, sekarang ada lagi teknologi tempat parkir payung. Tempat parkir payung atau umbrella stand ternyata adalah fasilitas yang sangat umum di Jepang dan dapat ditemukan di banyak tempat seperti pusat perbelanjaan, stasiun kereta api, kantor, dan hotel. Di Jepang, tempat parkir payung sering berupa rak atau tempat penyimpanan yang terbuat dari bahan logam atau plastik dan ditempatkan di dekat pintu masuk bangunan atau di lokasi yang mudah dijangkau oleh pengunjung. Beberapa tempat parkir payung memiliki desain yang menarik dan unik seperti berbentuk karakter animasi atau logo suatu perusahaan. Cara menggunakan tempat parkir payung di Jepang umumnya yaitu pemilik payung meletakkan payung mereka di dalam rak yang tersedia, menguncinya dan menyimpan kuncinya. Setelah selesai beraktivitas di dalam bangunan, pengunjung dapat kembali ke tempat parkir payung tersebut dan menggunakan kunci tadi untuk mengambil payung mereka. Tempat parkir payung di Jepang biasanya disediakan secara gratis dan merupakan salah satu contoh pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan atau pengelola bangunan. Fasilitas ini sangat membantu pengunjung dalam menjaga kebersihan, menjaga keamanan payung, dan menjaga kenyamanan lingkungan sekitar, terutama pada musim hujan yang sering terjadi di Jepang. Yang berikutnya yaitu Pulau Kelinci. Pulau Kelinci di Jepang atau yang dikenal dengan sebutan Rabbit Island adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Teluk Hiroshima, Jepang, dan dikenal karena populasi kelinci liar yang tinggal di sana. Nama resmi pulau ini adalah Okunoshima dan sejarah awalnya cukup kelam. Selama Perang Dunia II, pulau ini digunakan sebagai lokasi pengujian senjata kimia oleh tentara Jepang dan keberadaannya pun dirahasiakan oleh pemerintah Jepang. Setelah perang berakhir, kelinci-kelinci dibawa ke pulau untuk dijadikan objek uji coba senjata kimia, dan saat tentara Amerika datang untuk menguji pulau, kelinci-kelinci itu dibebaskan. Kini populasi kelinci liar di pulau ini telah berkembang pesat dan menjadi daya tarik wisata. Para wisatawan yang berkunjung dapat memberi makan kelinci-kelinci tersebut dan berfoto dengan mereka. Ada juga penginapan di pulau tersebut sehingga wisatawan dapat menginap semalam di pulau tersebut dan menikmati suasana yang tenang dan alami. Pulau Kelinci di Jepang menjadi populer setelah muncul di berbagai media sosial dan internet dan sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang unik dan menarik di Jepang. Tapi tetap diingat untuk menjaga kebersihan dan gak mengganggu habitat alami kelinci-kelinci tersebut saat berkunjung. Hal unik berikutnya yang mungkin hanya bisa kalian temukan di Jepang yaitu kereta terlambat jadi berita di koran. Ketepatan waktu adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat Jepang dan stasiun kereta melakukan segala cara untuk menghindari keterlambatan. Jika kereta terlambat 5 menit, perusahaan kereta mungkin harus mengeluarkan pernyataan keterlambatan untuk para pekerja dan penumpang kereta yang melewatkan janji penting. Ini ternyata bukanlah hal yang tabu. Keterlambatan kereta adalah masalah yang juga sering terjadi di Jepang. Dan jika rentang waktu telat yang lebih lama, kasus ini sering menjadi berita utama di media massa setiap kali terjadi. Hal ini disebabkan karena transportasi kereta di Jepang merupakan salah satu transportasi utama yang digunakan oleh penduduk Jepang dalam mobilitas sehari-hari. Waktu kedatangan dan keberangkatan kereta di Jepang diatur sangat ketat dan terjadwal dengan baik, sehingga setiap keterlambatan bahkan hanya beberapa menit saja dapat memicu ketidaknyamanan bagi para penumpang dan berdampak pada ketepatan waktu mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, ketika terjadi keterlambatan kereta, hal ini dapat memicu kritik dan kekecewaan dari masyarakat dan sering menjadi berita utama di media massa. Pemerintah Jepang dan operator kereta di Jepang terus berupaya untuk meningkatkan keandalan dan ketepatan waktu layanan kereta. Mereka melakukan perawatan dan meningkatkan sistem kereta, meningkatkan kapasitas kereta, dan memperbaiki jaringan infrastruktur kereta api. Selain itu, pemerintah Jepang juga mendorong pengembangan teknologi kereta pintar dan berbagai inovasi lain untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu layanan kereta di Jepang. Yang berikutnya yaitu budaya tidur saat kerja.
Budaya ini dikenal di Jepang dengan sebutan inemuri yang artinya tidur saat hadir di tempat kerja. Meskipun kelihatannya ini adalah hal yang gak lazim atau mungkin gak sopan, fenomena ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan dianggap sebagai budaya kerja yang lazim di kalangan pekerja di Jepang. Salah satu penyebab inemuri adalah jadwal kerja yang padat dan kurang tidur di malam hari. Selain itu, dalam budaya Jepang, tidur saat bekerja juga dianggap sebagai tanda bahwa seseorang telah bekerja keras dan menghabiskan waktu lebih banyak di kantor daripada di rumah. Dalam beberapa kasus, inemuri bahkan dianggap sebagai sikap yang sopan dan diharapkan, terutama dalam pertemuan bisnis atau rapat, karena menunjukkan bahwa seseorang telah bekerja keras dan terlalu lelah untuk tetap bekerja. Tapi sebetulnya seiring berjalan waktu, tren ini mulai berubah dan dianggap sebagai masalah di tempat kerja. Pemerintah Jepang dan perusahaan-perusahaan mulai menyadari bahwa tidur saat bekerja dapat menurunkan produktivitas, kreativitas, dan kualitas pekerjaan serta membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini, beberapa perusahaan di Jepang mulai mengadopsi kebijakan work-life balance yang lebih seimbang. Kebijakan ini memberikan waktu istirahat yang cukup bagi karyawan, membatasi jam kerja, dan mendorong gaya hidup sehat bagi para karyawan. Selain itu, perusahaan juga mulai mengadopsi budaya kerja yang lebih fleksibel, seperti bekerja dari rumah atau bekerja paruh waktu, dan sebagai cara untuk mengurangi tekanan kerja dan memperbaiki kesejahteraan karyawan. Ayo, kalian pernah nggak ketahuan tidur di tempat kerja? Apa nih efeknya? Yang berikutnya yaitu restoran makanan kaleng. Apa yang kalian harapkan kalau kalian datang ke restoran? Makanan yang segar baru dimasak, makanan yang masih hangat baru diangkat dari wajan. Di tempat kali ini bisa jadi destinasi kalian saat ke Jepang, tapi simpan keinginan kalian untuk menikmati masakan segar dan menikmati masakan dari chef berpengalaman yang baru diangkat dari wajan, karena restoran ini hanya menjual makanan kaleng. Sebuah perusahaan Jepang memiliki ide untuk membuka sebuah restoran yang menjual makanan kaleng dari seluruh dunia. Jumlah makanan dan minuman kaleng yang bisa kalian nikmati di restoran yang bernama Mr. Kanso ini yaitu sekitar 300 produk makanan kaleng. Meskipun di Jepang, kalian bisa menikmati salad dari Perancis hingga yang gak lazim, ada kari daging beruang kaleng yang merupakan produk olahan khas Hokkaido. Kalau kalian pikir ini bukan ide menarik, kenyataannya restoran ini sudah buka sejak tahun 2002 dan hingga sekarang sudah membuka 17 cabang di Jepang. Yang terakhir yaitu teman cafe. Bagi kalian yang suka merasa kesepian dan butuh teman atau kesal karena nggak pernah kejadian ngajak gebetan jalan-jalan, di Jepang mungkin kalian punya solusinya, yaitu teman cafe. Teman cafe di Jepang adalah sebuah konsep di mana seseorang dapat membayar untuk memiliki teman untuk diajak berbicara dan menemani kalian di cafe. Konsep ini biasanya ditujukan untuk orang-orang yang merasa kesepian atau ingin memiliki seseorang untuk berbicara dan bertukar pikiran tanpa harus memiliki hubungan personal yang terlalu dekat. Teman cafe biasanya adalah pria atau wanita muda yang dapat dipekerjakan melalui sebuah agensi atau platform online yang khusus menyediakan jasa ini. Mereka terlatih untuk menjadi pendengar yang baik dan ramah dan dapat mengajak bicara tentang topik apapun yang diinginkan oleh klien mereka. Biasanya klien akan membayar sesuai dengan waktu yang dihabiskan bersama dengan tarif yang mulai dari beberapa ribu yen per jam. Tapi meskipun konsep teman cafe sudah ada di Jepang selama beberapa tahun, konsep ini juga kontroversi karena dianggap sebagai sebuah bentuk prostitusi yang dilakukan dengan cara yang tidak transparan. Oleh karena itu, beberapa kota di Jepang telah mencoba untuk menindak praktik ini dan membatasi aktivitas teman cafe dengan aturan yang lebih ketat. Itu dia berbagai hal yang mungkin kalian hanya bisa temukan di Jepang. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Klik suka jika kalian suka video ini dan masih banyak video dan informasi lainnya yang bisa kalian tonton di channel ini. Jadi subscribe bisa bikin kalian tambah pintar. Jangan lupa tombol loncengnya. Terus belajar, tetap produktif dan tetap semangat. Ferdian pamit. Jumpa lagi kita di video lainnya.